Terdapat dua buah benda bermassa M dan 3M ya. Jadi yang sebelah kanan ini M, yang kedua 3M, anggaplah ini benda 2 gitu ya. Anggaplah ini adalah benda kedua. Kemudian yang satu lagi kita anggap saja bahwa benda tersebut adalah benda 1. Ya, jadi ini benda 2, ini benda 1. Kemudian ada benda ketiga yang massanya 5M ya. Jadi ini kita anggap saja benda 3. Disusun seperti pada gambar, tentukan besar percepatan semua benda jika permukaan licin tanpa gesekan dan berapa koefisien gesek statik antara bidang miring dengan lantai agar balok tetap diam ya. Jadi di sini kita akan membagi menjadi dua persoalan. Yang persoalan pertama adalah ketika semua benda licin, semua kontak licin tanpa gesekan ya. Maka kita mulai dari benda 1. Kita mulai dari benda 1 terlebih dahulu. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda 1. Maka di sini kita punya massanya adalah 3M. Kemudian beratnya di sini adalah 3M dikali gravitasi G. Lalu ada tegangan tali T. Kemudian kita punya gaya normal yang pertama adalah N1. Ya, dia tidak punya gesekan maka tidak ada gaya gesek di sini. Kemudian di sini sudutnya adalah 53 derajat. Sehingga sudut yang antara 3MG dengan garis yang tegak lurus bidang miring adalah 53 derajat. Nah, kemudian kita buat ini semua adalah gaya yang bekerja pada benda 1 ya. Kemudian sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda 2. Sudutnya adalah 30 derajat, 37 derajat. Lalu gaya yang bekerja kita punya adalah gaya berat M kali G. Ya, gaya beratnya adalah M kali G. Ya, gaya beratnya adalah M kali G. Kemudian kita punya gaya normal, kita anggap saja bahwa dia adalah N2. Ini adalah N2, kemudian kita punya tegangan tali T. Ya, tegangan tali T. Ya, ini tegangan talinya saya buat lebih rapi dulu gitu ya. Jadi ada tegangan tali sebesar T. Ya. Maka sudut antara gaya berat dengan garis yang tegak lurus di sini adalah 37 derajat. Ini adalah gaya benda 2. Sekarang kita punya benda 3. Benda 3, maka gaya yang bekerja pada benda 3 adalah ya, ini sudutnya 53 derajat, sebelah kiri, sebelah kanan sudutnya 37 derajat. Kemudian kita punya gaya normal ya akibat benda 1 maka kita tulis N1 dan gaya normal akibat benda 2 maka kita tulis N2. Ya, ini kalau kita lihat terhadap vertikal maka sudut yang sebelah kiri 53 derajat, yang sebelah kanan di sini adalah 37 derajat ya. Jadi sudut ini adalah 53 derajat, yang sebelah kanan adalah 37 derajat. Lalu dia juga memiliki gaya berat sebesar 5 mg arahnya vertikal ke bawah dan gaya normal yang arahnya vertikal ke atas ya N3. Oke, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda 1, 2, 3. Maka di sini kita tetapkan persamaan koordinat untuk masing-masing benda saja. Masing-masing benda saja. Jadi kita punya sumbu Y ke atas dan sumbu X ke kanan bawah untuk kiri bawah benda 1. Kita punya sumbu Y ke kanan atas benda 2 dan sumbu X ke kanan bawah untuk benda 2. Lalu kita punya sumbu X ke arah kanan dan sumbu Y ke arah atas. Ya. Jadi masing-masing kita analisis secara terpisah gaya-gayanya yang bekerja. Kemudian kita harus ingat bahwa kita punya sudut 53 dan 37. Ya, kita tulis dulu sin 53 derajat adalah 0,8. Kemudian kita punya cos 53 derajat adalah 0,6. Kemudian kita punya sin 37 derajat adalah 0,6. Lalu kita punya cos 37 derajat adalah 0,8. Ya, ini kita catat terlebih dahulu semuanya.
Nah, sekarang kita coba untuk analisis gaya-gaya yang bekerja ya pada masing-masing benda. Ya, jadi kita mulai dari benda satu dulu. Kita punya beratnya adalah 3 mg, lalu gaya normal N1. Kemudian kita juga punya tegangan tali ke kanan atas. Ya, tegangan talinya ke arah kanan atas. Ya, ini adalah T. Kemudian kita tahu bahwa benda satu ini ya, kalau percepatan dia relatif terhadap bidang miring, itu dia pasti searah dengan bidang miringnya. Jadi kita punya percepatan benda satu relatif terhadap benda tiga itu arahnya searah bidang miring, ke arah bawah. Kenapa? Karena benda yang sebelah kiri, benda satu, ini masanya 3M. Benda yang sebelah kanan yang menarik adalah M. Berarti percepatan benda satu terhadap bidang miring itu pasti arahnya ke bawah. A1 relatif terhadap 3, sedangkan benda 2-nya adalah A2 relatif terhadap benda 3. Benda 3-nya adalah yang ini ya. Benda 3 ini adalah M3 ya. M3 sama dengan 5M gitu. Nah, benda 3 ini karena yang ini bergerak ke arah kiri, maka dia juga punya percepatan ke arah kanan. Berarti kita punya A3 di sini. Ya, jadi percepatan benda 3, percepatan benda 1 itu secara vektor adalah total dari percepatan benda 1 relatif terhadap 3 ditambah percepatan benda 3. Percepatan benda 3 arahnya ke kanan, percepatan benda 1 relatif terhadap benda 3 adalah ke kiri bawah, A13. Ya, berarti nanti resultannya adalah arah kanan bawah. Ini adalah percepatan benda 3-nya. Oke, nah sekarang tadi kita sudah tetapkan bahwa arah sumbu X itu ke kiri bawah, arah sumbu Y itu adalah ke kiri atas. Maka di sini kita akan mendapatkan semua gaya yang bekerja itu nanti sama dengan ya N1J gitu ya, dikurangi 3mg kali cos 53J seperti itu ya. Ini arahnya yang ke kiri bawah di sini. Nah, ke sini. Kemudian ditambah 3mg sin 53i. Ini arahnya yang ke kiri bawah sini. Yang tadi kanan bawah, ini sudutnya adalah 53 derajat. Kemudian dikurangi TI. Ya, karena T di sini arahnya sumbu X negatif sama dengan ya kita tahu sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Sigma F-nya nanti sama dengan masanya adalah 3M dikali percepatannya adalah percepatan A1. A13 itu arahnya ke kiri bawah. Ya, sejajar dengan bidang miring. Maka sudut sebelah sini adalah sudut dalam berseberangan 53 derajat. Berarti nanti A13-nya itu nanti menjadi A13 ya, A13 sorry maaf. Ini yang yang A13-nya karena dia searah bidang miring maka nanti menjadi A13I gitu ya. Nah, A3-nya yang ke arah kanan, A3 ke arah kanan ini nanti kita pecah antara arah yang sejajar bidang miring dengan yang tegak lurus bidang miring. Ini adalah A3 ya. Kemudian sudut yang sebelah sini adalah 53 derajat gitu ya. Sehingga nanti sudutnya menjadi min A3 cos 53i ya dikurangi dikurangi A3 sin 53J. Nah, seperti ini. Ini adalah sigma F sama dengan MA untuk benda 3. Sehingga kalau nanti kita sederhanakan ya dari sisi persamaan ya kita tahu tadi cos 53 adalah sama dengan ini ya, cos 53 adalah ya saya tulis ulang ya. Jadi kita punya sin 53 sama dengan 0,8, lalu cos 53 sama dengan 0,6. Ya, nah sekarang kita masukkan di sini untuk semua persamaannya ya. Jadi untuk sumbu X-nya ya atau yang arah unit vektor I berarti ya itu nanti menjadi 3mg sin 53 atau menjadi 2,4 mg minus T gitu ya.
sama dengan 3M dikali A13 dikurangi 1,8 MA3 gitu. Ya. Karena 3 dikali cos 53 tadi 0,6. Ini adalah arah sumbu X-nya. Lalu arah sumbu Y atau unit vektor J nanti menjadi N1 dikurangi 1,8 MG sama dengan negatif 2,4 M dikali A3. Oke, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari benda yang ke-1, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan gaya yang bekerja pada benda 2 ya. Pada benda 2 di sini sudutnya 37 derajat. Lalu di sini kita punya gaya yang bekerja adalah MG, lalu gaya tegang tali T, lalu ini gaya normal N2 seperti itu ya. Nah, di sini percepatan A23-nya arahnya ke atas, percepatan A3-nya ke kanan, gitu ya. Jadi seperti ini, sebelah percepatan benda 2 relatif terhadap benda 3-nya itu arahnya ke kiri atas. Kemudian percepatan benda 3 arahnya ke kanan, sehingga nanti arah percepatan benda 2 resultannya ke arah kanan atas. Gitu ya. Jadi A2 nanti sama dengan A2 relatif terhadap 3 ditambah A3. Maka di sini tadi kita putuskan supaya arah sumbu Y ke kanan atas, sumbu X ke kanan bawah. Lalu pada benda 2 nanti menjadi, ya ini sudutnya adalah 37 derajat ya di sini ya. 37 derajat sudut untuk antara MG dengan bidang yang garis tegak lurus vertikal. Berarti MG sin 37I ya. Itu nanti arahnya ke kanan bawah ya. Kemudian minus MG cos 37J ya, itu berarti yang arahnya kiri bawah. Ditambah N2J dikurangi TI. Ya, dikurangi TI sama dengan M, ya masanya M, min percepatan benda 2 relatif terhadap benda 3, arahnya adalah sumbu X negatif, ya, arahnya ke atas. Kenapa? Karena 3M arahnya ke bawah, berarti A23 arahnya ke atas. Ya, benda 13 itu arah kiri bawah, A23 arahnya ke kiri atas. Minus A23I ditambah A3 cos 37I ya, ditambah A3 sin 37J. Nah, gitu ya. Jadi yang arah sumbu X-nya ini A3, ini kita uraikan ke arah yang tegak lurus bidang miring dengan yang sejajar bidang miring. Ini sudutnya adalah 37 derajat. Ya, sudut di sini adalah 37 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai dari sin 37 itu sama dengan 0,6. Lalu sudut cos 37 sama dengan 0,8. Ya. Berarti kalau kita masukkan dan kita pisahkan untuk benda 2 ya, untuk arah sumbu X ya atau unit vektor I gitu ya. Nanti menjadi sin 37 itu adalah 0,6 gitu ya. Kemudian menjadi 0,6 mg ya dari yang sebelah pertama ini, suku pertama, ditambah dikurangi T sama dengan minus MA 23 gitu ya, M kali negatif A23 ditambah 0,8 ya, yang I tadi cos 37 kan ini 0,8 ya, dikali A3 dikali M berarti 0,8 MA3 ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah minus 0,8 mg ya, ditambah N2 gitu ya. Ini N2, ini negatif 0,8 dari cos 37 sama dengan 0,6 dikali M dikali A3. Ya, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari benda yang kedua. Sekarang kita akan mencoba menganalisis untuk benda yang ketiga. Jadi pada benda ketiga, gaya yang bekerja adalah ini 53 derajat, 53
53 derajat, yang sebelah kanan 37 derajat. Lalu ini tegak lurus. Gaya yang bekerja tadi adalah gaya normal 1, gaya normal 2, berat 5 mg, dan juga kita punya N3. Kemudian dia akan bergerak ke arah kanan dengan percepatan A3 gitu ya. Jadi kenapa? Karena percepatan yang benda-benda atas arahnya ke kiri, maka percepatan benda yang bawah arahnya ke kanan. Ini nanti adalah konsekuensi dari hukum kekalahan momentum gitu ya, seperti itu. Maka di sini arah sumbu X ke kanan, arah sumbu Y ke atas. Sehingga kita bisa masukkan untuk benda 1 adalah benda 3 N1 dikali sin 53 gitu ya. Sin 53 dapat dari sudut antara N1 dengan garis vertikal adalah 53, berarti kalau kita ambil arah ke kanannya berarti N1 dikali sin 53I dikurangi N1 cos 53J, berarti arahnya ke bawah, dikurangi N2 sin 37I dikurangi N2 cos 37J ditambah N3J dikurangi, ya ini N3J karena arahnya ke atas, dikurangi 5mgJ. Sama dengan 5M dikali A3 yang arahnya ke kanan. Gitu ya. Berarti di sini untuk kita lihat sumbu X atau unit vektornya I gitu ya, itu nanti menjadi, ya kita tulis ulang di sini ya. Sin 53 itu sama dengan 0,8, cos 53 sama dengan 0,6, sin 37 0,6, cos 37 0,8. Berarti untuk arah sumbu X-nya nanti menjadi sin 53 dikali N1 atau 0,8 N1. Kemudian di sini ada sin 37 gitu ya. Berarti minus 0,6 N2 ya dari yang sebelah sini, sebelah N2-nya. Itu nanti sama dengan 5M A3. Kemudian untuk arah sumbu X-nya adalah minus N1 cos 53 gitu ya. Berarti minus 0,6 N1 ya, dikurangi yang sebelah N2 adalah cos 37. Berarti minus 0,8 N2 ya, ditambah N3 sama dengan 0 ya. Ini adalah dua persamaan yang kita dapatkan dari benda yang ketiga, seperti itu. Sekarang kita akan menulis ulang kembali semua persamaan dari benda 1, benda 2, dan benda 3. Jadi kalau dari benda yang satu dulu ya, dari benda yang ke-1 dulu, ya betul. Benda 1 tadi kita memiliki persamaan 2,4 ya, 2,4 mg minus T sama dengan 3M A13 ditambah dikurangi persama 1,8 M A3. Kemudian yang kedua adalah N1 dikurangi 1,8 mg sama dengan negatif 2,4 MA3. Ya. Kemudian untuk benda 2 kita punya persamaan tadi 0,6 mg minus T sama dengan minus M A23 ya, ditambah 0,8 MA3. Lalu persamaan yang berikutnya adalah minus 0,8 mg ditambah N2 sama dengan 0,6 MA3. Kemudian kita punya persamaan benda 3 adalah 0,8 N1 minus 0,6 N2 sama dengan 5MA3, lalu minus 0,6 N1 dikurangi negatif 0,8 N2 ditambah N3 sama dengan 0. Ini dari ketiga benda. Nah, berarti variabel yang kita punya adalah T
lalu percepatan benda 1 terhadap 3, percepatan benda 3, percepatan benda 2 terhadap 3, kemudian N1, N2. Gitu ya. Kemudian, ya, itu aja ya. N1, N2, N3, maaf. N3. Nah, di sini padahal kita cuma punya 6 persamaan. Maka kita harus menambahkan satu persamaan lagi yang sangat penting bahwa percepatan benda 1 relatif terhadap 3 itu besarnya akan sama dengan percepatan benda 2 relatif terhadap 3. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada segitiga ini, ya, percepatan benda 1 terhadap 3 itu kan arahnya ke kiri bawah. Percepatan benda 2 terhadap 3, karena mereka dihubungkan oleh katrol, ini adalah percepatan benda 2 relatif terhadap 3. Percepatan benda 2 relatif terhadap 3, percepatan benda 1 relatif terhadap benda 3. Besar A13 harus sama dengan A23. Kenapa? Kalau ini bergeser 1 meter, ini juga harus naik 1 meter. Ya, jadi kalau sama-sama 1 meter, berarti perpindahan mereka besarnya sama. Besarnya ya, arahnya beda, tapi besarnya sama. Maka besar A13 sama dengan A23. Kita anggap saja ini percepatannya A, gitu ya, untuk memudahkan perhitungan. Maka di sini kita akan coret A13-nya dan A23-nya menjadi A saja. Ya, jadi A13 menjadi A. Ya. Kemudian kita juga punya A23 juga A. Kemudian ya itu aja ya. Jadi kita punya A23 dan A13 nanti akan menjadi sama-sama nilainya adalah A. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang sisanya adalah tinggal matematika sederhana. Ya, matematika sederhananya bagaimana? Pertama, kita tuliskan dulu ini persamaan yang nomor yang paling atas ya. Ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5, dan persamaan 6. Gitu ya. Ada 6 persamaan. Gitu ya. Kita coba untuk eliminasi T terlebih dahulu. Bagaimana eliminasi T? Bagaimana kita cara mengeliminasi T? Maka cara eliminasi T kita libatkan persamaan 1 dan persamaan 3. Ya, kita libatkan persamaan 1 dan persamaan 3. Berarti kita punya di sini 0,6 mg minus T sama dengan minus MA ditambah 0,8 MA3. Kemudian kita juga punya 2,4 mg minus T sama dengan 3 MA minus 1,8 MA3. Ya, kita kurangkan gitu ya, sehingga T-nya hilang. Ya, kalau T-nya hilang berarti menjadi minus 1,8 mg sama dengan minus 4 MA ditambah 2,6 MA3. Atau kalau kita kali min 1 semuanya, kita akan mendapatkan persamaan 1,8 G sama dengan 4A dikurangi 2,6 A3. Gitu ya, kita bagi dengan negatif M. Ya, semuanya ini kita bagi dengan negatif M. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya kita cari hubungan. Ya, ini kita pisahkan hubungan antara N1 dan N2. Tapi bukan dari persamaan benda 1. Persamaan benda 3 ya. Kita cari hubungan antara benda N1 dan benda N3. Dari mana? Dari persamaan yang nomor 4 dan persamaan nomor 2. Ya, jadi persamaan nomor 4 dan persamaan nomor 2. Kita eliminasi. Ya, jadi negatif 0,8 mg, ini persamaan 4 dulu ya, ditambah N2, ya, sama dengan 0,6 MA3. Kemudian kita juga punya persamaan min 1,8 mg, ditambah N1 sama dengan minus 2,4 MA3. Maka di sini kita langsung kurangkan, gitu ya. Kita langsung kurangkan. Nanti kita akan mendapatkan nilai mg, gitu ya. Ditambah N2 kurang N1 sama dengan
3M A3. Atau min N1 tambah N2 sama dengan 3M A3 dikurangi MG. Nah, ini kita dapatkan hubungan N1 dengan N2 dengan mengeliminasi N1 persamaan yang keempat dan persamaan yang kedua. Gitu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah persamaan yang tadi, yang nilainya adalah min N1 ditambah N2 sama dengan 3MA3 dikurangi MG. Ini kita eliminasi dengan persamaan yang kita dapatkan dari benda 3, gitu ya. Jadi yang kita dapatkan dari 0,8 N1 dikurangi 0,6 N2 sama dengan 5M A3. Cara mengeliminasinya adalah yang atas kita kalikan dengan 0,6. Ya, semua yang atas kita kalikan dengan 0,6 berarti menjadi minus 0,6 N1 ditambah 0,6 N2 sama dengan 1,8 MA3 min 0,6 MG. Oke, nah berikutnya kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilai 0,2 N1 sama dengan ya 6,8 MA3 dikurangi 0,6 MG. Ya, kalau kita bagi dengan 0,2 maka N1-nya nanti menjadi 34 MA3 dikurangi 3 MG. Nah, ini adalah N1 nih. Ya, ini adalah N1. N1 yang nilainya N1 sama dengan 34 MA3 dikurangi 3 MG. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya. Persamaan yang mana yang kita masukkan? Persamaan yang sama dengan, ya tadi kita punya persamaan, salah satu persamaannya adalah N1 ya dikurangi 1,8 MG sama dengan minus 2,4 MA3. Gitu ya. Nah, kita masukkan N1-nya ke dalam persamaan sehingga menjadi min 1,8 MG ditambah 34 MA3 dikurangi 3 MG sama dengan minus 2,4 MA3 sehingga kita akan mendapatkan di sini minus 4,8 MG sama dengan minus 31,6 MA3 gitu ya. M-nya bisa dicoret, G-nya kita masukkan 10. Ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan besar percepatan A3 0,152 meter per second kuadrat. Ya, ini adalah percepatan A3. Nah, kalau percepatan A3 selesai, kita akan bisa menyelesaikan persamaan 1,8 G sama dengan 4A minus 2,6 A3 untuk mendapatkan nilai A. Berarti 1,8 kali G adalah 18 sama dengan 4A minus 2,6 dikali 0,152. A di sini nanti kalau kita selesaikan akan mendapatkan 4,5988 meter per second kuadrat. Inilah A. Maka di sini kita bisa menyelesaikan percepatan untuk benda 1 dan benda 3. Ya, tadi kita ingat kalau untuk benda 1 yang sebelah kiri ya, percepatan A3-nya ke kanan, A-nya dia arahnya ke bawah. Gitu ya, A-nya ke bawah, A3-nya ke kanan. Kemudian sudut horizontalnya ini adalah 53 derajat. Berarti A1 ya itu nanti sama dengan A3 arah I ya dikurangi A cos 53 arah I ya karena ini arah sumbu Y, ini arah sumbu X ya sekarang. Kemudian dikurangi A sin 53J ya seperti ini. Sehingga nanti A1-nya akan didapatkan sama dengan 0,152I dikurangi A adalah 4,5988 kali cos 53. Itu adalah 2,759
0,2728I dikurangi 3,67904J. Gitu ya. Maka nanti A1-nya akan didapatkan sama dengan minus 2,60728I dikurangi 3,67904J. Ya, didapatkan nilai A1 besarnya adalah 4,509 meter per second kuadrat. Gitu ya. Ini adalah percepatan benda 1 besarnya. Kemudian kalau untuk benda 2 kita punya A3 arah ke kanan dan A yang arahnya ke kiri atas. Lalu sudutnya adalah 37 derajat, gitu ya. Maka A2 nanti sama dengan A3I ditambah A sin 37J dikurangi A cos 37I, gitu ya. Berarti A2 sama dengan A3-nya tadi adalah 0,152I. Ya, A dikali sin 37 itu nanti menjadi 2,75928J dikurangi 3,67904I, gitu ya. Maka percepatan benda 2 akan didapatkan minus 3,52704I ditambah 2,75928J. Maka A2 sama dengan, ya, nilai besarnya adalah, nilai atau besarnya sama dengan 4,478 meter per second kuadrat.